Untuk jenis tanaman hias keladi ataupun aglonema di situ lebih lembab dibandingkan dengan tanaman hias begonia. Meskipun menggunakan media tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halaman dan teras rumahnya ya. Di sini banyak sekali tanaman hiasnya dan keadaannya juga memang sangat rapi dan bersih ya. Namun sebelum saya memulai mereview beberapa jenis tanaman hiasnya, harapan saya semoga para sahabat Kembang Desa dimanapun berada, para pecinta tanaman hias, semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Pot tanaman hias begonia tapak macan yang terlihat sangat cantik-cantik sekali daunnya ya, tidak sangat segar sekali. Dan kemudian juga ada bonkla, kemudian juga ada tanaman hias anthurium gelombang cinta. Suasananya benar di sini nyaman sekali dengan penataan tanaman hiasnya yang rapi ya, yang sangat rapi, dan keadaan halamannya yang juga luas seperti ini. Di bagian paling tepi ya, itu ditaruh tanaman hias, ada hortensia, kemudian juga ada cemara. Kemudian pada bagian samping rumah di situ juga ada beberapa jenis tanaman hias. Dan dengan adanya kolam ikan seperti ini menjadikan suasananya benar-benar tambah segar dan asri ya. Nah, saya langsung saja bakalan mereview pada bagian sisi tanaman hias aglonema ya, aglonema. Namun sebelum saya ke sana, saya bakalan melihat beberapa jenis tanaman hias. Ada bougainville yang ditaruh pada bagian paling tepi ya, karena memang untuk jenis tanaman hias bougainville ini memang sangat cocok ketika ditaruh pada bagian halaman yang luar. Karena untuk jenis tanaman hias bougainville ini ya, sama dengan juga iler ataupun dengan puring, ini benar-benar tanaman yang memang tahan terhadap cahaya matahari. Nah, di sini ada beberapa pot tanaman hias aglonema bicroy dan kemasannya juga sangat cantik sekali dengan perpaduan pot yang berwarna putih. Menjadikan tampilannya itu sangat menarik ya, dengan keserasian dari warna pot tersebut. Dan secara kebetulan juga untuk rumahnya ini menghadap ke arah selatan, jadi tidak begitu terkena cahaya matahari ya pada bagian halaman rumah ini. Dan di sini juga sang pemilik pintar ya untuk menempatkan beberapa tanaman hias yang memang tanaman hias tersebut itu memang benar-benar tidak begitu suka dengan cahaya matahari, seperti tanaman hias aglonema, kemudian juga ada peperomia, kemudian juga ada tanaman hias anggrek. Karena kebiasaan ya untuk jenis tanaman hias aglonema, ketika ditaruh pada bagian halaman yang cukup terkena asupan cahaya matahari cukup banyak ya, itu biasanya imbasnya adalah pada bagian daunnya itu akan agak kusam terlihat ya. Namun dengan penempatan yang berada di sisi ini, dan secara kebetulan juga pada bagian atasnya itu ada atap, yang menjadikan pada bagian daun dari tanaman hias aglonema ini bagus banget. Dan di situ juga terdapat tanaman hias, ada hortensia. Itu juga untuk jenis tanaman hias hortensia ya. Untuk yang warna pink ini menjadi sangat favorit sekali karena memang memiliki warna bunga yang begitu bagusnya ya, cantik banget. Dan tanaman hias ini ketika ditaruh pada bagian teras ataupun halaman rumah, ini juga akan menjadikan tampilan yang sangat luar biasa. Dan saya penasaran sekali media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias aglonema bicroy ini ya, karena terlihat sangat subur sekali. Di sini saya bakal melihat yang ini ya, yang tidak begitu rimbun. Untuk media tanam yang digunakan
Untuk tanaman hias Aglonema bicroy ini hanya menggunakan media tanam tanah. Namun memang keadaannya lembab ya. Ini menandakan sekali bahwa sang pemilik juga rajin untuk merawat tanaman hiasnya. Juga pada bagian potnya, ini bisa dilihat hampir tidak terlihat rumput-rumput liar yang tumbuh ya. Nah, hal semacam ini kadang lupa ya dilakukan oleh para pencinta tanaman hias. Hanya sekedar merawat, menyiram ataupun mengelapnya. Namun di sini juga sang pemilik benar-benar teliti bagaimana agar tanaman hiasnya ini tumbuh dengan baik. Yang pastinya rumput-rumput liar juga perlu dicabut ya, dan ini cukup bersih, sangat bersih sekali pada tiap-tiap potnya. Ini keren banget ya. Bisa setelaten ini untuk merawat tanaman hiasnya agar tampil menjadi cantik ya. Tidak hanya tumbuh dengan baik, namun juga penampilannya juga sangat indah. Dan kemudian di sini juga ada beberapa tanaman hias peperomia, di antaranya ada peperomia watermelon, juga ada tanaman hias peperomia silver kerut. Dan di sini untuk daunnya juga benar-benar bagus banget, bersih banget. Dan di sini juga lagi-lagi ya, ketika memang seseorang itu sudah menyukai tanaman hias dan bagaimana tahu juga perawatan terhadap tanaman tersebut, ini jadinya akan seperti ini. Memiliki warna daun yang bagus, termasuk daunnya juga sangat rimbun seperti ini. Yang pastinya juga sang pemilik ya, ini benar-benar tahu bagaimana merawatnya dan menjadikan tanaman hias ini berdaun sangat lebat. Yang pastinya di sini terlihat sangat sedikit sekali ya bunga-bunga pada tanaman hias peperomia, karena bunga pada tanaman hias peperomia ini merupakan penghambat dari munculnya daun-daun baru. Jadi yang menjadikan tanaman hias peperomia ini benar-benar rimbun seperti ini ya, rimbun seperti ini dan bagus seperti ini karena sang pemilik ya, ini rajin untuk memangkas pada bagian bunga-bunga pada tanaman peperomia tersebut. Dan untuk penempatannya juga untuk mendapatkan warna daun yang bagus seperti ini ya, ini benar-benar di area yang teduh agar warna dari tanaman hias peperomia ini segar ya. Kemudian di bagian rak yang bertingkat itu ditaruh tanaman hias anggrek bulan. Cantik banget. Dan di sebelahnya di sini ada beberapa jenis tanaman hias keladi. Di antaranya ada keladi red barret. Kemudian juga ada Mirziani. Yang saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias keladi. Di sini keadaannya lembab ya. Dan media tanam yang digunakan di sini hanya menggunakan media tanam tanah yang dicampur dengan sedikit pupuk kandang. Memang ketika penggunaan media tanah ya, ini masalahnya hanya berat pada bagian potnya. Namun masalah-masalah seperti kutu ataupun semut itu sangat jarang dijumpai ya ketika menggunakan media tanam tanah. Karena sifatnya dari media tanah itu adalah netral ya. Berbeda sekali dengan seperti pupuk, itu kadang panas, termasuk sekam juga, dan mudah sekali mengundang jamur ataupun kutu-kutu lainnya. Dan kemudian pada bagian sampingnya di sini juga ada beberapa jenis tanaman hias keladi. Di antaranya ada keladi Lansworton. Ini juga bagus banget. Kemudian juga ada tanaman hias keladi Gingerland. Ada keladi tisu juga. Ada keladi wayang. Kemudian juga ada seksi pink. Cantik banget. Meskipun tidak menggunakan rak ya untuk menaruh tanaman-tanaman hiasnya, namun dengan keadaan halamannya yang rapi dan penataannya yang rapi juga, dengan pot yang berwarna putih ini menjadikan tampilannya benar-benar sangat menarik ya. Kemudian pada bagian teras utama di situ ada beberapa pot tanaman hias. Ada begonia tapak macan.
terlihat sangat bagus sekali. Pertumbuhannya juga bagus banget ya, terlihat dari daunnya, kemudian dari batang daunnya. Dan sepertinya di sini untuk media tanamnya ini juga sangat berbeda sekali untuk jenis tanaman hias Begonia tapak macanya. Untuk jenis tanaman hias keladi ataupun aglonema di situ lebih lembab dibandingkan dengan tanaman hias Begonia. Meskipun menggunakan media tanam tanah ya sama, namun di sini keadaannya lebih kering. Ini juga lagi-lagi bahwa sang pemilik juga tahu bagaimana perawatan terhadap masing-masing tanaman hias ya. Karena memang untuk jenis tanaman hias Begonia ini alangkah baiknya media itu jangan terlalu basah ya, karena biasanya memudahkan sekali untuk pembusukan pada bagian batang tanaman tersebut kalau terlalu lembab ya. Di sini terlihat kering semua untuk jenis tanaman hias Begonianya. Kemudian juga ada Anthurium cobra. Cantik banget. Keren banget ya. Dan saya sangat menyukai tempat ini karena dengan tatanannya yang rapi, dengan keadaan tanaman-tanaman hiasnya yang tumbuh dengan sangat baik. Keren banget. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga penggunaan media tanamnya, perawatannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.